Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Tokyo Revenger Season 2 Episode 3. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode kali ini adalah Stand Alone, yang artinya berdiri sendiri. Scene dibuka yang melanjutkan nasib Takemichi di wilayah Black Dragon. Namun Takemichi menyadari kalau Hakkai tidak seperti biasanya tadi, dan terlihat ketakutan. Adapun Yusuha, sang saudara tengah, ingin melindungi adik, malah ditampar oleh Taiju. Ini membuat Takemichi tidak terima bahwa saudara seharusnya tak diperlakukan seperti itu, apalagi dia itu perempuan. Namun itu malah membuat Takemichi tambah dihajar sampai pingsan. Hinata sempat melindunginya tapi tidak tertolong lagi, hingga Taiju menawarkan kalau kau ingin menyelamatkannya, kau harus menukarnya dengan harga setimpal. Dan akhirnya Hakkai setuju untuk keluar dari Toman dan akan bergabung dengan Black Dragon. Dan sejak saat itulah Takemichi berhasil dilepaskan. Sore hari pun tiba di mana Takemichi digendong oleh Hakkai. Dan ketika sadar, Takemichi baru ingat bahwa ia sudah dihajar habis-habisan tadi. Dan ia merasa bersalah Hakkai keluar Toman gara-gara dia. Di sana Hinata menangis bersyukur kalau Takemichi baik-baik saja. Selanjutnya Takemichi pun ingat lagi perkataan Kazutora bahwa di masa depan Hakkai akan membunuh pemimpin ke-10 Black Dragon, yaitu Shiba Taiju, yang merupakan kakaknya sendiri. Menyadari hal ini, Takemichi terbangun di rumahnya dan sadar kalau Black Dragon itu berbahaya. Dan Takemichi berpikir bahwa ia akan menghadapi ini sendirian dan tak mau bergantung lagi pada orang lain. Lanjut, ternyata di kamar Takemichi nggak sendiri, ia bersama 4 teman kelasnya, yaitu Makoto, Takuya, Kazushi, dan Atsuhi, yang ternyata mereka sudah bergabung ke Toman dengan Divisi 1 di bawah kepemimpinan Takemichi. Dan perlu kalian ingat, Chifuyu merupakan wakil ketua Divisi 1 saat ini, alias wakil ketua Takemichi. Lanjut, mereka pun membicarakan Black Dragon yang merupakan geng paling berbahaya saat ini. Dan mereka sudah menguasai wilayah Kanto untuk waktu yang cukup lama. Dan generasi ke-10 di bawah kepemimpinan Taiju adalah generasi paling berbahaya dalam sejarahnya. Apalagi Black Dragon adalah alasan kenapa Toman dibentuk. Bisa dikatakan mereka dulunya adalah rival sebelumnya. Dalam sejarahnya Toman pernah mengalahkan Black Dragon. Namun saat itu adalah Black Dragon generasi ke-9. Karena generasi ke-10 saat ini sangat berbeda. Mereka seperti pasukan militer dan seragam mereka pun diubah dan diganti. Tapi teman-teman Takemichi bertanya, dari mana semua uangnya jika mereka bisa menjahit baju sebanyak itu? Ternyata Black Dragon menjual kekerasan untuk mendapatkan uang. Itulah kenapa mereka mempunyai banyak uang. Mendengar hal ini, Takemichi semakin yakin bahwa ia akan mengurus Black Dragon sendirian, yang membuat teman-temannya kaget. Hingga Chifuyu mengajak Takemichi keluar dengan motornya dan ingin berbicara 4 mata dengannya. Sesampainya di tempat sepi, ternyata Chifuyu tidak ada niatan untuk menghentikan tekad Takemichi. Karena sesuai wasiat Baji, bahwa ia menyerahkan Toman pada Takemichi bukan untuk menyulitkanmu. Hingga akhirnya Takemichi membulatkan tekad dan mengatakan kebenaran kepada Chifuyu bahwa ia berasal dari masa depan. Dan akhirnya Takemichi pun menceritakan semua awal dan akhirnya bagaimana ia bertemu dengan orang-orang ketika ia melakukan perjalanan waktu. Ya, Takemichi percaya pada Chifuyu, itulah kenapa ia menceritakan semuanya padanya. Apalagi di masa depan Chifuyu rela mati demi Takemichi. Dan Chifuyu pun menyadari kalau ia akan mati ya di masa depan. Dan ya, Chifuyu ternyata percaya dengan cerita Takemichi karena ia juga cukup curiga dengan aura Takemichi. Dan ia juga ingat bahwa Takemichi pernah mengingatkan Baji akan kematiannya dan tahu bahwa Takemichi mengetahui kematian Baji. Ya, akhirnya Chifuyu mulai percaya pada Takemichi karena mereka adalah rekan. Pada tempat lain, akhirnya mereka berdua makan pop mie satu doang. Dan Chifuyu menyadari kalau musuhnya adalah Kisaki sekarang. Tapi ini akan susah kalau Kisaki adalah pemimpin Divisi 3 yang memiliki 100 anggota dan temannya Hanma yang ada di Divisi 6 yang mempunyai anggota Valhalla dibandingkan dengan mereka Divisi 1. Mereka sangatlah lemah. Tapi Chifuyu optimis bahwa Takemichi pasti bisa memajukan Divisi 1 dan menghancurkan Black Dragon dan Kisaki.
Dan ya, mereka pun berjabat tangan dan saling membantu. Oh ya, ini cukup lucu di mana Takemichi menghabisi ramen yang diberi Chifuyu yang dikiranya Takemichi udah dikasih sepenuhnya padanya. Lanjut, keesokan harinya adanya rapat petinggi Toman yang dihadiri oleh semua kapten divisi. Kecuali Hakai seorang wakil ketua karena dia mempunyai masalah dengan Black Dragon. Draken yang ada di sana sudah mendengar masalah Hakai dan Black Dragon dan bahkan menghajar Takemichi. Ini bisa membuat deklarasi perang dari Black Dragon pada Toman, membuat para petinggi Toman seperti ketua divisi 5 Muto dan divisi 4 Smiley curiga dengan Hakai karena Hakai sendiri mengantarkan Takemichi ke wilayah musuh. Dan di sana Hakai merasa bersalah dan sebagai saudara dari ketua Black Dragon, ia akan mengundurkan diri dan keluar dari Toman. Tapi Takemichi berteriak dan tidak setuju dengan pengunduran Hakai. Dan berdasarkan rapat rencananya dengan Chifuyu tadi malam, Chifuyu mempunyai rencana untuk menghentikan Hakai keluar dari Toman. Karena ini juga adalah salah satu rencana yang disusun agar masa depan yang dilihat Takemichi tidak terjadi. Dan ternyata rencananya adalah kelemahan Maiki, yaitu Dorayaki. Tapi Maiki menolak Dorayaki itu mentah-mentah. Dan setelah rencana A gagal, Takemichi pun lanjut dengan rencana B, yaitu membaca memo dari Chifuyu yang bertuliskan tekad. Dan ya, Takemichi baru sadar kalau Chifuyu itu bego. Dan ya, admin juga baru sadar kalau di ruangan ini, pengecualian juga bagi Chifuyu yang bukan ketua divisi, tapi wakil ketua bisa ada di sini. Lanjut, Maiki pun memberi tanggapan bahwa ini adalah urusan divisi 2. Hingga akhirnya Takashi Mitsuya berjalan ke depan dan berkata ia mengerti. Walaupun Hakai menundukkan kepalanya dan meminta maaf, ternyata Mitsuya sebenarnya tidak setuju atas pengeluaran Hakai. Jadi dengan begini, apakah masa depan berubah karena Hakai tidak jadi keluar dari Toman? Kita tunggu saja ke depannya ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.